Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Kepada Pak Iqmanul Muslim, perkenalkan nama saya Aris Hartono. Saya coba sharing sebentar. Ya, eh, jadi nomor induk mahasiswa saya 057165378 dari Prodi Sains Data. Hari ini saya akan mencoba mengerjakan tugas satu. Sebelumnya sudah saya coba, tapi saya kelupaan untuk menambahkan BNMP ya. Jadi saya coba lagi dengan yang baru. Nah, sebenarnya tugas satu ini sudah terdapat pada buku panduan maupun modul, sehingga untuk mempermudah mengingat, saya akan menggunakan panduan dan modul tersebut ya, terutama bagian atribut dan entity, karena yang saya ingat hanya entity saja. Seperti itu. Pertama-tama kita buka dengan YED, Graph Editor. Kita tulis di sini, kita save as tugas basis data Aris Harto ARH submit. Nah, di sini. Kemudian setelah itu kita geser ke entity relation ya Bapak dan Ibu. Di sini kita ada kenalan entity, kemudian atribut, kemudian garis primary key maupun functional key ya, seperti itu. Nah, di tugasnya contohnya yaitu sebenarnya sama. Tugasnya ini ya, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter punya banyak pasien yang harus ditangani. Pasien terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi, menyerahkan dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan pada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Buatkan entity relationship diagram dengan tahapan sesuai panduan. Panduan akan saya buka untuk membantu saya, terutama dalam kalau entity dokter, kemudian administrator dan pasien. Tapi atribut yang saya tidak terlalu hafal ya. Nah, saya akan coba mulai dari satu persatu. Nah, pertama kita membuat tiga, yaitu dokter, pasien, dan administrator ya, Bapak dan Ibu. Kita lakukan di sini yaitu menggunakan entity. Saya taruh di sini satu, kemudian dua, kemudian tiga. Di sini adalah dokter, kemudian di sini adalah pasien, dan di sini adalah administrator. Kemudian dari masing-masing dokter, pasien dan administrator mempunyai atributnya. Nah, di sini atributnya dokter adalah ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Akan saya masukkan ya satu-satu. Pertama, untuk atribut ID dokter, karena dia merupakan suatu primary key. Di sini terlihat ya, ada underline-nya, maka kita di sini menggunakan yang ada underline-nya, ID dokter. Kemudian setelah itu nama dokter kita masukkan nama dokter. Untuk database usahakan underline ya, bukan tanda strip. Nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, kemudian setelah itu nomor HP, kemudian spesialis dan waktu kerja.
untuk yang apa atribut selanjutnya, untuk pasien kita masukkan dengan ID pasien, yaitu dengan primary key di ID pasien. Kita pilih yang ada tandanya seperti ini, primary key ya. Nah, kita tulis ID pasien, kemudian kita masukkan nama pasien, kemudian alamat pasien, kemudian jenis kelamin, terakhir adalah nomor HP. Ya. Kemudian untuk ID admin, kita masukkan juga ID admin sebagai primary key. Jadi dia yang berfungsi untuk apa ya? Kunci utama untuk masuk dari antara database. Jadi terkunci semua gitu ya di masing-masing di ID-nya. Kemudian nama admin, kemudian waktu jaga. Nah, setelah itu kita lihat ya, di sini kita ada identifikasi untuk foreign key. Nah, foreign key ini nanti akan kita lanjutkan di langkah yang kelima. Jadi dokter itu sebenarnya hanya memeriksa dan simpan daftar. Kemudian pasien itu diperiksa dan mendaftar oleh administrator. Sementara administrator dok apa eh, administrator menyerahkan data ke dokter dan administrator melayani kepada pasien, yaitu sehingga dibacanya dari kiri ke kanan gitu ya, dokter memeriksa dan seterusnya. Nah, di sini kardinalitasnya ada banyak Bapak dan Ibu. Tapi sebelum ke kardinalitas, kita hubungkan dulu dengan menggunakan garis unspecified ya. Jadi supaya ke data dimasuk di masing-masing entity yang ada dan atributnya. Ini tinggal sampai keluar seperti kotak gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu kita tambahkan relasinya ya. Relasinya yaitu derajat kardinalitas, apakah antara entity satu-satu atau satu ke banyak dan banyak atau ke banyak. Nah, kalau di sini kasusnya banyak dokter memiliki banyak pasien mendaftar pada banyak administrator, banyak administrator menyerahkan banyak data pada dokter, dan banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Jadi semuanya M garing N ya. Jadi dapat dilihat seperti ini. Di sini kita cek dulu 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3. Jadi kita buat relationship-nya di sini. Nah, di sini kita tulis memberikan data. Nah, kemudian setelah itu kita cek mendaftar ya. Satu lagi kita mendaftar. Dan di sini adalah memeriksa. Oke. Kemudian bagaimana kita hubungkan? Kita hubungkan dengan yang N, yaitu banyak ke banyak seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kita pencet tombol N, kita masukkan ke sini. Kemudian admin juga banyak admin memberikan data ke sini. Banyak admin yang mendaftar.
banyak pasien yang mendaftar, dokter juga memeriksa banyak pasien diperiksa oleh banyak dokter. Nah, kalau terlihat di sini M dan N-nya terlalu banyak ya Bapak dan Ibu, dan database-nya akan jadi rumit seperti itu, sehingga kita butuh entity yang baru. Jadi kita pecah yang memberikan data, mendaftar maupun memeriksa menjadi sebuah entity yang baru tersebut, sehingga kardinalitasnya jadi satu, menjadi N gitu ya, seperti itu. Nah, eh, seperti ini ya, dokter dapat dibaca dengan banyak dokter, memeriksa banyak pasien. Nah, untuk tahapan kelima, ke atributnya kita kan atribut deskriptif. Nah, jadi relasi dengan setiap entity yang memiliki nilai banyak ke N, maka relasi itu menjadi suatu entity dan atribut yang ada dalam primary key dari setiap entity yang terhubung. Nah, oleh karena itu kita pecah ya Bapak dan Ibu. Kita pecah, kita ingat yang sebelumnya. Ini ya. Jadi memeriksa dan simpan data. Kita buka. Ini kita hilangkan garisnya terlebih dahulu. Garisnya kita hilangkan, garisnya kita hilangkan, garisnya kita hilangkan. Ini garisnya kita hilangkan, garisnya kita hilangkan. Nah, ini kita drag, kumpulkan grup, kita geser. Ini juga kita geser supaya kita tambah luas Bapak dan Ibu, kita geser. Nah, di sini kita memiliki dua relationship ya. Jadi kita dokter akan memeriksa ke sebuah suatu entity baru, yaitu ID dokter pasien gitu ya. Kita ID dokter pasien, sementara pasien akan diperiksa sama dokter. Jadi kita akan gunakan ininya diperiksa. Ini kita grup terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana untuk mendaftar? Jadi untuk mendaftar kita coba lihat di sini ya, administrator dan pasien. Jadi administrator akan mendaftar sama eh, melayani gitu ya, melayani dan mendaftar. Nah, kita lihat di bagian terakhir, kita melakukan dan melayani ya. Kita melakukan, ini kita ganti mendaftar, ini tetap. Kemudian kita di sini melayani. Nah, entity yang barunya yaitu kita masukkan saja entity bisa ID administrator eh, dokter gitu ya, administrator dokter. Admin saja, admin dokter. Admin pasien. Ya. Sementara di sini dokter pasien. Saya baca dari kiri ke kanan ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini kita berikan entity baru dokter admin. Kalau di buku ini daftar ya Bapak dan Ibu, tapi karena saya menjaga konsistensi, saya mengikuti masing-masing entity supaya tidak berlawanan gitu ya. Nah, ini kita memberikan data, tapi di sini bentar. Jadi dokternya akan ke administrator akan menyimpan data. Jadi di sini menyimpan
sementara yang satu menyerahkan data. Oke. Nah, ini kita sudah dapat dilihat ya, eh, entity yang baru sudah muncul, sehingga dapat kita lakukan foreign key ya Bapak dan Ibu. Jadi foreign key-nya yang ada di ID data, ID daftar, sama di sini sebenarnya ada ID sendiri gitu ya. Nah, karena saya tidak hafal, saya akan masukkan ya ID data. Nah, karena ini dokter admin, ingat Bapak dan Ibu bahwa berarti ID admin dan ID dokter harus ada. Jadi yang di sini atributnya ID dokter harus tersambung dengan juga ID admin. Nah, kemudian yang satu lagi ID daftar ini kita masukkan ini kita masukkan ID admin dulu, ID admin dan juga ID pasien. Sementara yang baru yaitu dengan atribut kita masukkan ID daftar. Nah, sementara yang di sini kita masukkan ID. Di sini kita masukkan ID, tapi jangan lupa ID dokter, kemudian ID pasien, sama satu lupa kalau nggak salah resep dan waktu periksa ya, resep dan waktu periksa. Resep dan waktu periksa. Nah, sudah dari sini berarti kita masukkan yang banyak itu dari dokter ke pasien diperiksa, kemudian dokter ke memeriksa gitu ya. Kemudian kita hubungkan dulu deh, kita unspecified dulu. No. Ini kita masukkan.
kita masukkan juga, kita hubungkan. Nah, kemudian baru ini kita masukkan yang satu. Eh, satu ke yang banyak. Dan ini juga sama, satu yang ke banyak. Banyak. Inisiator satu yang ke banyak, satu yang ke banyak. Sementara yang ini kita hubungkan ke sini. Ini yang ke banyak ke banyak. Banyak ke banyak. Mana lagi satu? Oke. Yang ya, udah. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan eh, bahwa entity yang baru ini harus kita tampilkan ya, harus kita tampilkan bahwa dia merupakan suatu hal entity yang berbeda, sehingga kita buat grup ya, grup di sini. Coba. Kok nggak bisa? Ya, ini ya. Ya, satu, kemudian ini dua, kemudian ini tiga. Jadi relasi dari entity yang memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi suatu entity yang baru dan primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu, eh, gambarannya. Jadi eh, dengan adanya grup yang baru, maka kita pecah ya. Tadi dari M ke N kita pecah menjadi satu ke N gitu ya, dan sebaliknya dari N ke satu, sehingga hubungannya yang banyak ke banyak tidak langsung rumit atau kompleks, tapi sudah kita pecah menjadi satu persatu seperti itu. Itu yang saya dapat dari urutan modul yang ada di modul maupun petunjuk, yang soalnya juga sama persis. Eh, terus sebentar, saya ketugas ya. Hasil prakteknya nanti akan saya upload di bagian PDF. Nah, untuk kata-kata penutup seperti pada diskusi, saya masih belajar menggunakan tentang YED. Kemudian saya juga kadang bingung mana yang primary key, mana yang functional key ya. Kemudian ini sebenarnya tidak harus dihafal selama kita, dan bisa diotak-atik ubahnya ya, selama kita mengetahui apa saja atribut yang ditunjukkan seperti itu ya. Jadi itu, dan saya mencoba pembelajaran baru karena tadinya saya nggak kenal yang BMNP ini, tapi setelah saya cek-cek masing-masing objek pada palet, akhirnya nemu juga ternyata ada gitu ya untuk garis putus-putusnya. Sekian dari saya, terima kasih.
atas bantuan dan perhatian dari Pak Iwanul Muslim Karo-Karo. Semoga tugas saya ini dapat eh, berhasil dengan baik gitu ya, berjalan dengan baik. Saya akhiri, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.